Halo semuanya, perkenalkan saya Randy Darmadi. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang safety case analysis terkait kasus kebakaran sumber minyak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama akan ada sequence safety case, bagaimana kasus itu berlangsung. Lalu ada safety case analisisnya melalui metode FTA, ETA, dan Bowtie analysis. Lalu ada skenario desain preventif dan skenario desain mitigasinya. Untuk yang pertama, mungkin deskripsi kasus secara singkatnya. Jadi, kasus yang saya ambil adalah kebakaran sumur minyak di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, kejadiannya itu di tanggal 11 Januari pada tahun 2017, sekitar jam 3 sore, terjadi kebakaran di salah satu sumur minyak ilegal di Desa Tanjung Kaputra. Nah, lokasi wilayah kerja ini berada di blok koridor ConocoPhillips, di mana sebetulnya ini adalah sumur minyak ilegal yang sudah ditinggalkan dan sudah ditutup. Nah, di sini ada korban jiwa, sebanyak 2 orang meninggal dan 20 korban luka bakar. Setelah api berhasil dipadamkan, sumur pun masih aktif mengeluarkan minyak dan gas. Nah, kondisinya saat ini juga penambang liar masih tetap bekerja pasca kebakaran. Jadi sudah ada lebih dari 300 sumur minyak ilegal dengan kedalaman masing-masing 200 sampai 300 meter. Di mana sebetulnya sumur minyak ini memang ilegal karena sudah lama ditutup, namun dimanfaatkan kembali oleh penduduk setempat. Dan kebakaran pun sudah terjadi beberapa kali sebetulnya. Tapi yang akan kita analisis kali ini yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2017. Adapun kronologi singkat terkait kasus ini adalah yang pertama, adanya aktivitas pengeboran ilegal yang sudah sempat saya singgung juga tadi, di mana sebetulnya kawasan ini sudah ditutup, namun dimanfaatkan kembali oleh warga sekitar. Nah, lalu yang kedua, untuk penggunaan mesin penggerak bornya tidak layak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan mesin penggeraknya sendiri, dia menggunakan mesin motor ya, untuk melakukan pengeboran, di mana ini sangat tidak sesuai standar. Karena memang penduduk setempat sendiri yang melakukan pengeboran tanpa adanya izin operasi, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ditandai oleh adanya penguapan minyak, yang di mana pengoboran ilegal sumber-sumbernya juga tidak ditutup. Alhasil pasti ada yang namanya penguapan minyak, karena adanya juga sumber panas. Lalu yang keempat, di sekitar lokasi ada sumber api, yang di mana sumber api sendiri itu biasanya dibawa oleh penduduk, seperti rokok, adanya mesin-mesin seperti itu, dan lain halnya yang dapat menimbulkan kebakaran. Dan yang terakhir, karena adanya kronologi tersebut, akhirnya menyebabkan kebakaran sumber minyak itu terjadi. Nah, lalu di sini kita menganalisis apa sih penyebab awal dari kasus ini. Initiating cause-nya adalah yang pertama, adanya pengobaran minyak ilegal tanpa adanya SOP yang jelas. Lalu yang kedua, tidak adanya SMK 3 dan APD yang lengkap yang digunakan oleh para penduduk sekitar, karena memang sifatnya aktivitas ini juga ilegal, seperti itu. Yang ketiga, adanya penguapan minyak yang terjadi akibat cuaca yang panas di sekitar lokasi dan sumur tidak diberikan casing, sehingga penguapan itu lebih cepat terjadi. Dan apabila penguapan terjadi, itu pasti bila terkena adanya sumber api, di mana kita tahu segitiga api itu ada, dan oksigen, itu pasti akan menimbulkan kebakaran atau ledakan. Nah, yang keempat, adanya potensi sumber api pada lokasi pengobaran minyak ilegal. Nah, seperti contohnya pada foto yang ada di sebelah kanan, di mana warga atau penduduk itu melakukan pengoboran ilegal untuk memanfaatkannya secara pribadi, baik untuk dijual kembali ataupun diolah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, lalu yang kedua untuk safety deviation ya, atau deviasi yang menyimpang di terkait asas K3L-nya. Nah, apa aja sih yang menyimpang? Yang pertama itu pasti tidak menggunakan APD, di mana kita tahu penduduk setempat juga melakukan aktivitas yang ilegal seperti itu, sehingga pastinya tidak menggunakan helm, rompi, masker, sarung tangan, safety shoes, dan lain-lainnya. Tidak menggunakan APD yang lengkap. Lalu yang kedua, tidak ada SOP yang jelas, karena memang aktivitasnya ilegal, jadi tidak ada prosedur bagaimana cara pengeboran yang baik dan benar juga.
Lalu ukurannya SMK 3, karena di sini juga tidak ada personel KSE yang mengatur, di mana memang penduduk sekitar yang memanfaatkan lokasi tersebut yang tadinya sudah ditutup. Lalu peralatan yang kurang memadai dalam melakukan pengeboran. Seperti yang kita tadi coba lihat juga, pengeboran itu dilakukan dengan menggunakan mesin motor, seperti itu. Nah, lalu ini ada loss event yang terjadi. Yang pasti ada korban jiwa, yang tadi sudah disebutkan ada 2 orang yang meninggal, lalu ada 20 korban juga luka bakar, lalu yang terakhir pastinya ada kerusakan lingkungan sekitar. Nah, lalu dampak apa sih yang terjadi kepada masyarakatnya juga? Nah, yang pertama ini pasti ada korban jiwa. Korban jiwa, baik yang meninggal ataupun yang memang kena luka bakar. Nah, gak hanya itu, secara fisik pun atau mental, kita pasti ada gangguan kesehatan, di mana dari api tersebut yang disebabkan oleh kebakaran itu pasti mengganggu kesehatan secara debu atau asapnya dari api itu sendiri. Lalu perputaran ekonomi menurun yang pastinya di mana mereka mungkin melakukan aktivitas ini secara ilegal, namun bisa jadi memang itu yang jadi pekerjaan atau pencarian nafkah mereka. Sehingga dengan terbakarnya sumber minyak tersebut yang pasti akan mengganggu aktivitas mereka juga, meskipun itu secara ilegal. Lalu ada dampak lingkungan yang terjadi juga, di mana ya hutan kebakaran tersebut akhirnya jadi kosong karena adanya kebakaran. Nah, lalu kita juga melakukan safety case analysis melalui metode pertama, yaitu fault tree analysis. Di sini jadi kita dapat melihat fault atau apa sih yang dapat menyebabkan kebakaran sumber minyak ini terjadi. Nah, di sini ada kita bikin bagan ya. Untuk kebakaran sumber minyak terjadi, untuk tanda yang seperti ini itu artinya dan yang di atas. Nah, jadi kebakaran sumber minyak itu terjadi akibat adanya tadi aktivitas pengeboran ilegal dan adanya segitiga api pastinya. Nah, pengeboran ilegal ini sendiri dilakukan tanpa adanya SOP yang jelas dan tanpa menggunakan APD yang lengkap, atau APD yang digunakan tidak lengkap sama sekali. Nah, lalu kita masuk ke segitiga api. Segitiga api itu apa? Di sini segitiga api itu ada sumber panas, ada oksigen, dan sumber api. Jadi di mana kalau ketiga segitiga api ini memang ada dan melakukan interaksi, nah itu yang bisa dapat menyebabkan adanya kebakaran atau ledakan. Nah, jadi dalam kasus ini, untuk sumber panasnya sendiri itu ada dari cuaca yang panas dan uap minyak. Lalu yang kedua, dari segitiga api ada oksigen. Dan yang ketiga, untuk sumber apinya. Sumber apinya ini, itu ada 3. Untuk lambang itu mengartikan atau. Jadi di sini sumber apinya melalui analisa atau investigasi yang dilakukan, itu bisa jadi rokok yang dibawa oleh penduduk sekitar, atau motor pompa yang digunakan, yang tadi kita lihat terbakar ya dari mesin motor. Lalu atau adanya percikan api. Percikan api ini bisa dari aktivitas warga setempat juga, seperti pembakaran, kompor, dan lain halnya. Nah, jadi dari bagan ini kita bisa lihat ya, ini apa sih penyebabnya bisa terjadi kebakaran sumber minyak. Lalu metode kedua kita melakukan analisis dengan event tree analysis, di mana di sini kita juga membuat bagan atau chart yang melihat probabilitas dari event tersebut terjadi. Nah, event-event ini kenapa bisa terjadi, lalu kita coba hitung probabilitasnya seperti apa yang menyebabkan kebakaran ini terjadi. Nah, jadi initial event di kolom paling kiri di sini adalah kebakaran sumber minyak. Di mana kebakaran sumber minyak, apakah awalnya itu ada sumber api atau tidak? Kalau dia tidak ada sumber api, artinya tidak akan terjadi kebakaran, seperti itu. Sama seperti tadi di prinsip segitiga api ya. Nah, kalau dia ada sumber api, bisa terjadi kebakaran. Nah, tapi kita lihat di sini, untuk sumber api kalau ya, kita masuk ke kolom selanjutnya, kolom ketiga itu kelengkapan APD. Kalau kelengkapan APD digunakan, outcome nanti yang akan dihasilkan adalah tetap terjadi kebakaran, tapi potensi dari adanya korban jiwa itu sedikit, karena mereka memakai APD lengkap untuk melindungi diri mereka.
Tetapi jika APD-nya itu tidak digunakan atau tidak lengkap, nah itu kebakarannya akan disertai dengan korban jiwa. Sama seperti yang tadi, di mana ada 2 orang yang meninggal dan 20 korban yang mengalami luka bakar. Nah, jadi kalau kita tracing dari event tree analysis ini, hal yang paling memungkinkan adalah sumber api sudah pasti ada dan penduduk sekitar yang melakukan aktivitas ilegal ini tidak memakai APD dengan lengkap. Sehingga terjadilah kebakaran dengan adanya korban jiwa. Nah, lalu analisis yang ketiga, untuk metode bow tie analysis. Nah, di sini untuk uh, risikonya sendiri ada, atau top eventnya itu adalah kebakaran sumber minyak ya. Di mana di kolom paling kiri ini ada 4 risiko atau 4 penyebab yang coba kita jabarkan. Yang pertama adalah pengeboran ilegal, APD tidak lengkap, peralatan yang tidak memadai atau kurang memadai, dan sumber api di sekitar lokasi. Nah, jadi keempat ini adalah penyebab-penyebab awal kenapa sih bisa terjadinya kebakaran pada sumber minyak tersebut. Seperti itu. Nah, untuk keempat hal itu sendiri sebetulnya ada langkah-langkah kontrol untuk melakukan preventifnya. Jadi kalau untuk di pengeboran ilegal itu sebetulnya bisa kita kontrol dengan adanya aktivitas itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, kalau di sini sendiri kan memang aktivitasnya itu ilegal. Cuma setidaknya memang bisa ada belajar dari internet atau segala macam bagaimana sih melakukan pengeboran seperti itu yang baik dan benar. Nah, lalu ada APD yang tidak lengkap, ini terkait ke budaya safety, di mana kalau budaya safety memang ditekankan dan ada di benak setiap orang yang melakukan aktivitas itu APD harusnya sih pasti dipakai ya, digunakan. Lalu peralatan tidak memadai itu bisa diantisipasi dengan adanya penyediaan atau maintenance alat. Lalu sumber api di sekitar lokasi itu bisa diantisipasi dengan adanya penyuluhan dan pengawasan di daerah sekitar saat melakukan aktivitas. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan adanya kebakaran di sumur minyak. Seperti itu. Nah, di kebakaran sumur minyak ini sendiri ada 4 dampak ya yang coba kita list. Nah, di sini itu sebetulnya ada cara untuk mengurangi risikonya. Nah, di mana dari keempat itu, cara menguranginya adalah yang pertama untuk penerapan SOP pengeboran. Di mana jika kita menerapkan SOP pengeboran, eh, yang tadinya ada penguapan minyak dapat terjadi, mungkin itu bisa kita antisipasi dan kita minimalisir sehingga penguapan itu tidak terjadi atau sangat minim. Di mana penguapan minyak itu salah satu sumber panas yang tadi ada di segitiga api yang dapat menyebabkan kebakaran. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan APD lengkap, di mana dengan kita menggunakan APD lengkap, kita bisa meminimalisir adanya dampak-dampak yang dihasilkan kepada orang atau pekerja, ya terutama cedera atau korban jiwanya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah menggunakan alat atau alat bantu yang layak ya. Itu juga untuk mengurangi potensi ledakan. Karena yang tadi kita lihat secara di foto, itu potensi ledakan juga terjadi akibat ada mesin motor yang tidak layak untuk dipakai pengeboran. Lalu yang keempat adalah tidak membawa sumber api. Nah, ini yang sangat penting ini ya. Karena sumber api sendiri yang bisa menyebabkan adanya kebakaran tersebut. Seperti rokok, adanya mesin yang tadi atau korek api, yang hal-hal simpel itu yang bila mana kita ya udah kita lewatkan aja. Nah, tapi itu yang bisa menyebabkan sumber api tersebut ada. Nah, ini pastinya akan meminimalisir adanya kebakaran atau ledakan yang bisa terjadi seperti itu. Nah, ini ada juga skenario desain preventif yang telah kita buat. Yang pertama, untuk preventifnya, itu dari peraturan setempat ya. Itu adanya larangan keras dan program penutupan pengeboran sumur minyak ilegal dengan peraturan yang jelas juga. Jadi sebetulnya ini sudah pernah ditutup ya atau ditinggalkan lah oleh pengobor-pengobor yang memang resmi gitu, yang legal. Karena sudah lama akhirnya ditinggalkan, nah warga setempat itu memanfaatkanlah bor-bor yang sudah ditinggalkan itu untuk melakukan aktivitas mereka, untuk memanfaatkan untuk bisa diolah kembali dan dijual demi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun harusnya memang peraturan setempat
memiliki larangan tegas dan menutup lokasi pengeboran tersebut agar tidak adanya lagi pengeboran-pengeboran sumber minyak yang ilegal. Lalu yang kedua di sini adanya konsekuensi berat bagi pelanggar. Karena kalau nggak dikasih konsekuensi ya mungkin akan balik lagi dan balik lagi. Karena hal ini juga tidak terjadi satu dua kali, namun sudah beberapa kali terjadi kebakaran ini di Kabupaten Banyuasin ini. Yang ketiga adanya regulasi terkait pembatasan lahan dari pengeboran ilegal. Sama seperti yang tadi, cuma memang harus ada regulasi yang jelas. Nah, lalu terkait budaya safety ini yang pertama adalah tidak membawa atau memakai bahan yang berpotensi menjadi sumber api saat melakukan aktivitas atau pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, selalu memastikan metode berjalan dengan baik yang berlandaskan dengan asas-asas K3. Jadi metode di sini juga tidak boleh ngasal. Meskipun metodenya tujuannya efektif, tapi tidak berlandaskan dengan K3, yaitu sama aja kita melakukan aktivitas, tapi itu sama aja kayak bunuh diri gitu. Kita blunder. Kita mungkin tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tidak mengantisipasi atau melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Jadi, yaitu kita lewatkan dan akhirnya bisa menjadi demikian kasusnya. Nah, lalu yang ketiga adanya penyuluhan, pelatihan, dan menciptakan lingkungan safety bagi para pekerja. Mungkin ini yang agak sulit, tapi harus dilakukan karena mungkin ini aktivitas ilegal, namun apabila lingkungan safety itu ditanamkan bagi para pekerja itu sendiri, contohnya seperti pemakaian APD dan lain-lain, lingkungan safety itu diciptakan, otomatis akan tumbuh sendiri kepatuhan daripada para pekerja tersebut. Kalau memang safety itu tuh penting, budaya safety harus diterapkan dalam segala aktivitas. Itu langkah-langkah untuk preventifnya. Lalu ada juga langkah-langkah untuk skenario mitigasinya. Nah, mitigasi di sini yaitu yang pertama terkait dari fasilitas pekerjanya. Nah, fasilitas pekerja sendiri yang penting adalah penyediaan APD bagi seluruh pekerja. Lalu adanya ketersediaan rest area yang lokasinya jauh dari titik sumber minyak. Nah, rest area ini juga cukup penting karena biasanya pekerja-pekerja yang melakukan aktivitas itu kan seringnya kalau istirahat atau apa itu merokok, ya. Di mana mereka itu merokok di tempat kerjanya mereka, dekat mereka sendiri. Nah, ini di mana ini sangat berpotensi untuk menimbulkan adanya kebakaran, di mana rokok dan lain halnya itu termasuk dalam salah satu kategori dari segitiga api. Nah, sehingga perlu adanya rest area yang dibentuk lokasinya itu strategis gitu ya, jauh dari titik sumber minyak. Nggak apa-apa mereka bolak-balik atau jauh, yang penting apa yang mereka lakukan aktivitasnya itu bisa aman. Nah, yang ketiga adalah fasilitas untuk pertolongan pertama di area sekitar. Nah, lalu untuk mitigasi terkait regulasi dan peraturan pekerjaan juga penting. Yang pertama adalah adanya izin operasi dan SOP serta metode yang jelas dalam pekerjaan. Nah, jadi di sini memang aktivitas yang dilakukan ilegal. Nah, itu makanya sebaiknya tadi kalau misalkan tidak mau terjadi hal-hal tersebut, memang perlu adanya izin operasi. Jangan sampai kita melakukan suatu aktivitas ilegal yang membahayakan. Seperti itu. Lalu yang kedua adanya protokol kesehatan dan safety plan yang dibuat. Nah, setiap proyek memang selalu memiliki safety plan-nya masing-masing. Namun, karena ini aktivitas ilegal sekali lagi, mungkin akan sulit dari penduduk sekitar untuk mengikuti protokol tersebut. Nah, jadi kesimpulan dan sarannya juga yaitu kita sebagai masyarakat itu wajib menanamkan adanya asas K3L di dalam diri kita. Budaya safety itu harus diadakan. Nah, lalu terkait kepada kasus ini sendiri, ya diharapkan kalau misalkan sumur ilegal itu benar-benar bisa ditutup, sehingga memang untuk kasus-kasus ini tidak akan terjadi lagi ke depannya terkait kasus kebakaran sumur ilegal ini. Nah, mungkin itu aja pemaparan kita hari ini. Eh, Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga paparan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan lebih mengerti dan menanamkan asas K3 supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa di kedepannya. Semoga ini juga menginspirasi untuk orang-orang dalam
melakukan pelajaran K3. Terima kasih semuanya.